Kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya itu mengenai manajemen device input output. Selanjutnya pada siang hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai keamanan dari sistem informasi atau dari sisi security-nya. Oke, yang pertama ya di sini ada yaitu mengenai komponen dari arsitektur keamanan atau security. Yang pertama itu ada jenis account user, itu administrator, guest, atau user. Ini tepatnya lebih ke grupnya. Ya kalau bisa dilihat mungkin baik yang kalian pakai itu Windows, kemudian ataupun ada yang pakai Linux atau ada yang pakai Mac, mungkin bisa dicek di manajemen filenya. Nah nanti di sana ada jenis usernya, administrator, guest, atau user. Biasanya kalau administrator itu full access ya di bagian root control baik file ataupun foldernya. Nah kalau guest biasanya hanya bisa mungkin lihat aja. Nah kalau user bisa lihat, bisa nulis, tapi terbatas. Nah kalau di Mac OS sendiri sebenarnya, misalnya di sini saya folder sistem operasi ya. Nah, saya cek info, ya mungkin kalau di Windows di properties. Nah di sini sebenarnya saya sebagai Hasan sendiri atau juga sebagai administrator nantinya atau root. Jadi punya privilege read dan write di folder yang bersangkutan ini. Jadi dia bisa ngapain aja. Kalau kita masuk ke dalam sistem operasi itu sebagai, kan biasanya ada kalau dalam di lock screen-nya ada user biasa. Kalau kita milih another user bisa aja guest ya. Nah kalau guest itu ya memang terbatas baik dari segi aplikasi yang terinstall bisa aja beda, atau mungkin nggak ada dari yang user punya di device itu. Nah kalau everyone ini sebenarnya lebih ke guestnya. Kalau staff bisa aja staff biasa tapi dia nggak punya full akses, tapi dia terdaftar di grupnya. Bisa aja saya ubah di sini jadi read and write, atau di sini read only aja. Berarti dia bisa ngelihat isinya, tapi nggak bisa nambah, nggak bisa ngedit, nggak bisa delete kan gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya kalian lihat di device kalian masing-masing, biasanya di pengaturan apa ya, saya lupa, udah lama nge-break di Windows. Biasanya di masing-masing folder ada di propertiesnya, mungkin bagian group nanti ada di dalam tab security kalau nggak salah, saya agak lupa. Oke. Nah selanjutnya di sini ya tadi mungkin yang saya jelaskan sebelumnya, administrator dia bisa full akses semua. Nah kalau di Windows kita ketika login atau masuk itu kita hanya di yang nomor 3 ini, atau sebagai user biasa, user yang kita punya kan gitu. Sebagai user yang kita punya, misal saya usernya di Windows itu Hasan. Nah di sini juga nanti hak aksesnya hanya yang Hasan aja gitu kan. Sebenarnya bisa kita beralih menjadi administrator ya, tentunya biasanya kan baik itu install aplikasi atau jalanin aplikasi atau buka folder yang memerlukan autentikasi routing, kita harus jalanin sebagai run as administrator, baru nanti beralih
dari yang tadinya user menjadi administrator. Nah, bisa aja pas di lock screen ada user biasa. Nah, misalnya kita di warnet. Nah, di warnet itu biasanya paling sering sebagai grupnya guest atau tamu gitu. Kemudian ini juga grup, sebenarnya kita bisa bikin grup buatan, Ini contohnya ada grup untuk operator backup, untuk operator service, account, sama printer. Tapi yang default pasti di setiap sistem operasi ada itu 3 teratas ini yang sudah pasti ada. Selebihnya kita bisa nambahin. Oke, kemudian mengenai hak akses user atau grup. Nah, di sini basicnya ya, atau standarnya dia bisa akses komputer dari jaringan. Artinya mungkin di sini saya sebagai PC client, kemudian di tempat kamu ada juga PC client dengan jaringan yang sama, artinya local area network. Walaupun nggak pakai kabelan, tapi bisa pakai WiFi yang sama. Nah, itu saya bisa nembak ke device kamu. Ya tentunya mungkin atau folder sharing. Nah, itu harus ada folder yang dibuka atau share foldernya gitu kan. Nantinya bisa diakses atau bisa pakai remote desktop kalau sesama Windows, seperti berbagi file sharing, FTP, dan lain sebagainya. Kemudian backup file dan juga directory atau folder ya. Selanjutnya dia juga bisa mengubah sistem jam atau waktu yang tadinya biasa standarnya UTC jadi GMT ya, GMT plus 7 kalau di kita standarnya itu Bangkok, Jakarta, sama satu lagi apa gitu kan, plus 7, GMT plus 7. Jadi selisihnya lebih cepat 7 jam. Kemudian login lokal, manage audit dan juga security, log. Di sini hanya viewer log. Kalau log kan biasanya memang hanya viewer, itu yang tercatat dari aktivitas-aktivitas gitu. Kemudian restore file dan directory, shutdown, tag atau bisa aja memindahkan ownership file atau objek lain. Kemudian kalau hak yang advance-nya atau lebih tingginya itu dia bisa akses service dan juga kernel untuk kebutuhan pengembangan sistem. Kalau ini paling mudahnya kita ambil contoh di Linux. Nah, kalau yang basic di Linux anggap aja kita ambil contoh basic Linux dan juga basic advance di Linux group. Kalau kita misalnya login user di sistem operasi Linux. Nah, sebagai basicnya kalau misalnya kita buka terminal, otomatis usernya hanya user biasa, dan tentunya dalam baik manajemen file atau operating mungkin konfigurasi lain terbatas ya kalau hanya user biasa. Nah, lalu kita masuk ke standar yang akses lebih advance atau lebih tinggi lagi. Ya tentu kita masuk sebagai user root. Kan bisa aja perintahnya dari yang biasa masuk sudo su, lalu masukin password rootnya. Ya itu passwordnya yang kita setting sendiri saat instalasi OS biasanya. Nah, nanti itu bisa baik itu akses service, manajemen service, konfigurasi service, dan lain-lain, dan juga bisa aja mengembangkan sistem operasinya tersebut agar bisa diapain aja gitu. Kemudian untuk keamanan untuk dari sistem filenya, ya di sini NTFS ya sebelumnya udah pernah dibahas. Di sini cepat dalam operasi yang standar
file untuk file standar ya, itu write, baca, tulis atau mungkin nambah atau update ya, ini write. Dan juga dalam pencarian ya, pencarian file. Kemudian ada juga file system recovery, access control, dan juga permission. Tentunya pasti ada untuk setiap jenis file ataupun folder. Ya, kalau di Linux biasanya kalau dia nggak punya akses terhadap suatu folder atau file, ya kita harus minta atau mengubah, tapi dari rootnya minta diubah. Biasanya sound CHOWN, kemudian min R besar ya, kemudian 777 atau 755. Kemudian belakangnya saya agak lupa, ada beberapa tambahan lagi. Kemudian baru directory folder atau filenya aja. Kalau directory folder berarti nanti keseluruhan folder dan juga filenya. Kalau di Windows ya kita bisa melakukannya lewat GUI interface-nya, biasanya properties ya, properties, kemudian di security. Oke, kemudian untuk proteksi integrasi data, di sini transaction logging atau log data. Ini sistem file yang dapat direcovery agar dapat mencatat semua perubahan terakhir pada directory dan file secara otomatis. Artinya sebagai logging ya, misalnya saya buka sebuah file pada jam, misalnya hari ini tanggal 12 Desember jam 12.47. Nah, nanti tercatat saya lagi buka file. Kemudian ada file yang saya edit. Nah, tentunya akan berubah, ada edited by Hasan di file ini jam sekian. Kalau misal kita cek di misal file Microsoft Word misalnya, nah itu hanya file dibuat kapan sama edit terakhir kapan atau less modify ya. Tapi dalam sisi sistem atau operasinya itu ada log yang tercatat, jadi secara keseluruhan ada. Kemudian selanjutnya, jika transaksi sistem berhasil NT dan juga melakukan perubahan pada file. Jika transaksi gagal, NT akan melalui pertama isi ada analisis, itu mengukur kerusakan dan menentukan lokasi cluster yang baru untuk diperbarui per informasi dalam file log. Kemudian ada redo atau maju ya, tahap redo untuk melakukan tahapan yang dicatat pada titik periksa terakhir. Misalnya sebelumnya kita udah mengubah misalnya di sini keamanan untuk sistem file untuk poin nomor 2. Kemudian saya ubah jadi keamanan untuk sistem directory misalnya. Itu saya save, kemudian saya back lagi, saya undo. Nah, kemudian saya undo beberapa kali, kemudian saya redo beberapa kali sampai yang terakhir tercatat di lognya. Kemudian untuk sektor sparing, nah di sini itu teknik dinamik atau recovery data yang hanya terdapat pada disk SCSI dengan cara memanfaatkan teknologi fault tolerant volume. Di sini untuk membuat duplikat data dari sektor yang mengalami error, biasanya mungkin bad sector atau semacamnya, dan juga bisa saja pada sebuah disk atau folder atau flash disk misalnya atau media penyimpanan mengalami fault tolerant. Nah, di sini bisa kita mungkin duplikasi ya. Sebenarnya ada caranya juga, yang lebih rumit seperti lebih ke teknikalnya. Mungkin ada juga aplikasi pihak ketiga, kalaupun ada yang free jarang atau fiturnya sedikit, kalaupun full ya biasanya berbayar.
Kemudian metode dengan merekalkulasi dari stripe set dengan verti atau dengan membaca sektor dari mirror drive dan juga menulis data ke sektor baru. Ya biasanya bisa aja datanya benar, nggak ada masalah, tapi medianya yang mengalami masalah. Ya kita bisa aja pindah direktori. Nah, itu. Ya misalnya kayak kita transisi dari hard disk ke SSD dengan isi dan juga file atau OS yang sama persis dengan kondisi terakhir. Itu bisa caranya saya pernah pakai tools apa ya, lupa, di Windows. Hard disknya 500 GB, kemudian SSD-nya harus 500 GB juga. Itu kenapa? Karena agar baik dari disk C-nya dan juga misalnya disk D juga itu ke mirrornya sama persis gitu. Jadi kita tinggal pakai, kalau misalnya yang awalnya 500 kemudian kita pakai SSD-nya 256, ya udah kita hanya bisa milih hanya sistem operasinya aja, data yang lain nggak akan ke mirror gitu. Biasanya waktunya nggak terlalu lama sih, kira-kira setengah jam buat copy keseluruhan data mirror. Jadi yang tadinya HDD terus pindah ke SSD, udah kita nggak usah perlu install ulang lagi, tinggal colokin aja, pindahin dari portnya. Kemudian untuk cluster remapping, nah, apabila ada kegagalan dalam transaksi input output disk secara otomatis akan mencari cluster baru yang tidak rusak, kemudian menandai alamat cluster yang mengandung back sektor. Kemudian dalam fault tolerant ini itu di fault tolerant menyediakan redundancy data secara real time. Kemudian dia juga memberikan tindakan penyelamatan apabila terjadi kegagalannya atau failure pada hardware-nya atau korupsi atau korup pada OS atau software perangkat lunak, dan juga bisa aja ada trouble dari masalah yang lain. Nah, di sini teknologi ini disebut RAID atau Redundant Erase of Inexpensive Disk, atau bisa disebut RAID disk, yang dimana dalam sebuah media penyimpanan terdapat informasi redundant tentang data yang disimpan di sisa media tersebut. Kelebihan meningkatkan kinerja dari sebuah input output device dan juga meningkatkan reliabilitas dari media penyimpanan. Nah, kemudian bentuk dari fault tolerant di sini ada dua ya, disk mirroring dan juga stripping dengan parity. Kalau disk mirroring ini meliputi penulisan data secara simultan, yaitu dengan kedua media penyimpanan yang secara fisik terpisah. Dan yang kedua itu data ditulis dalam strip lewat satu array disk, yang di dalam strip tersebut terdapat informasi parity yang bisa digunakan ya untuk meregenerasi data apabila ada salah satu disk di sini terdapat kegagalan atau mengalami kegagalan. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada bentuk dari keamanan Windows NT terutama ya. Nah, di sini tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada local security authority ya. Di sini dijamin user atau pengguna memiliki hak untuk mengakses sebuah sistem, yaitu dari inti keamanan yang menciptakan akses token, mengadministrasi kebijakan keamanan lokal, dan memberikan pelayanan autentikasi user. Jadi bisa dibilang
Ini seperti grup user, dan juga bisa juga seminim-minimalnya user group, maksimalnya administrator grup. Kemudian proses login, ini menerima permintaan login dari user, baik yang interaktif ataupun remote. Bisa aja saya remote punyanya kalian, device-nya kan gitu, atau Windows-nya. Dan juga menandikan username dan password yang benar. Di sini dibantu oleh NetLogon Service. Kemudian ada Security Account Manager yang juga dikenal sebagai Directory Service Database. Di sini memelihara database untuk akun user dan memberikan layanan validasi untuk proses SLA. Jadi di sini saling keterkaitan, tapi dia lebih ke database ya kalau untuk yang account manager. Nah, misalnya kalian pernah atau mungkin nyoba atau lihat sebuah artikel atau blog, paling gampangnya dilihat di database SQL Server. Nah, ketika kita buka manajemen studio, di sana itu ada pilihan database engine, kemudian kita bisa pilih atau cari lagi usernya. Misalnya user yang terregistrasi atau tercreate yang kita buat itu misalnya Windows 10. Nah, tapi ketika dicari dari service-nya, nah itu atau account manajernya bisa aja ada administrator / Windows 10 atau nomor serial dari laptopnya, kemudian atau strip Windows 10. Kemudian untuk security reference monitor, di sini memeriksa status izin user untuk mengakses ya, dan juga agar user juga dapat memanipulasi objek dan juga membuat pesan-pesan yang teraudit. Kemudian keamanan dari sumber daya lokal. Di sini ada objek dalam entity, yaitu file atau directory, dan juga ada proses, ada state, ada share, dan juga device. Di sini dilengkapi dengan objek security decryptor yang terdiri dari ID owner, ada ID group, dan juga di sini ada juga itu ACL atau access control list. Kemudian untuk yang ID owner di sini menunjukkan user atau grup yang memiliki objek tersebut ya, artinya dia mempunyai hak atas objeknya dan juga memiliki kekuasaan untuk mengubah permission access dari objek tersebut. Ya, jadi misalnya saya punya folder sistem operasi, nah di situ saya bisa mengubah akses atau permission dari folder tersebut. Bisa aja saya nambahin atau ubah yang tadinya user biasa, dia hanya bisa baca aja, awalnya bisa baca dan tulis, saya ubah aja jadi baca aja kan itu. Sama seperti gambaran mudahnya kalau kita akses sebuah folder di Google Drive, kita nggak punya akses, kemudian kita minta akses kepada yang bersangkutan, dikasih tuh udah di ACC, tapi hanya bisa lihat aja kan itu. Ada juga terkadang bisa juga kita bisa ngedit kan itu, atau bisa nambahin filenya. Kemudian untuk ID group di sini digunakan oleh subsistem POSIX. Kalau ACL dia mengidentifikasi user dan grup yang diperbolehkan atau bisa juga ditolak dalam akses yang dikendalikan oleh pemilik objek tersebut. Artinya si ownernya itu tetap punya peran penting dalam objeknya, dari sisi security-nya. Kemudian dalam sistem ACL di sini mengendalikan pesan auditing yang dibangkitkan oleh sistem, kemudian dikendalikan
oleh network administrator. Oke, selanjutnya di sini dari sisi keamanan jaringan atau network. Oke, masih di Windows ya. Di sini keamanan jaringan pada Windows yang pertama itu ada user level. Itu akun user yang mendapatkan akses untuk pemakaian dengan menciptakan share atas direktori atau printer tersebut. Nah, sini ada keunggulan, dia mampu memberikan user tertentu ya untuk aksesnya ke sumber daya yang di-share dan menentukan jenis akses apa yang diberikan. Dan juga dari sisi kelemahan, proses setup yang kompleks karena administrator dia harus memberitahu setiap pengguna ya, setiap pengguna agar menjaga pola sistem keamanan. Artinya pola sistem ya perjanjian dalam security, artinya akun atau password yang sudah di-share oleh administrator nggak boleh diberikan atau diinformasikan ke sembarang pengguna atau orang lain, dan juga tetap di dalam kendalinya. Nah, contohnya ini kalau share ya, dalam share-nya atau share direktori atau printer, misalnya dalam sebuah institusi atau kantor atau sebuah ruangan, di dalam divisinya itu ada satu printer, kemudian ada 5 orang. Artinya kita nggak usah pakai kabel lagi buat printer langsung. Misalnya saya ada di sini, kemudian printernya ada di paling pojok ujung kelas kan, ujung ruangan pojokan. Udah kita tinggal print printernya yang mana, tapi dia harus dalam satu jaringan yang sama dan usernya kami sudah terdeteksi atau sudah terdaftar. Tuh. Kemudian dalam keamanan share level, nah di sini dikaitkan dengan jaringan peer-to-peer, yang dimana user baik user mana saja dapat membagi sumber daya dan juga memutuskan apabila diperlukan password untuk suatu akses tertentu. Di sini dari keunggulannya, kesederhanaan yang membuat keamanan dari share level ini tidak membutuhkan akun user untuk mendapatkan akses. Kelemahan, sekali izin akses atau password diberikan, tidak ada kendali atas siapa yang mengakses sumber daya. Artinya ketika kita sudah mengakses suatu mungkin device atau folder ya, atau apapun dalam sebuah jaringan yang sama atau berbeda, misalnya jaringan yang sama aja contohnya di lokal ya. Nah itu ada beberapa jenis juga yang ketika sudah dikasih izin, ketika kita mau masuk, udah masukin username dan password yang benar. Ketika masuk, nah nanti ada administrator di sana yang akan akses atau accept dari perintah kita yang mau masuk ke sana kan itu. Nah kalau udah itu, di sini ada juga kalau kita mau masuk lagi untuk yang kedua kali dan seterusnya, udah kita nggak usah meminta izin lagi karena kita udah diberikan sebelumnya. Nah itu juga dapat memberikan mungkin sikap harus hati-hati. Bisa aja bukan user yang sebelumnya, bisa aja user lain yang mungkin mempunyai hal-hal tertentu terhadap data yang diakses, misalnya mencuri data atau apapun yang dari komputer yang remote sebelumnya, dia mungkin nanti dihack atau dipakai orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini cara NT ya menangani keamanan dari jaringan. Yang pertama, memberikan permission. Di sini ada dua ya, NTFS lokal dan juga permission share. Dan untuk yang remote access server,
dari menangani keamanan jaringannya ya. Keduanya keamanan remote access server, kemudian melakukan remote access user menggunakan DLL atau panggilan, itu autentikasi username atau ID dan juga password yang valid dengan DLL-in permission. Ada juga fallback security, itu pengecekan nomor telepon yang valid. Kalau yang poin melakukan remote access user ini pakai DLL, dia ada nomor telepon yang dicek karena melakukan sebuah panggilan dalam jaringan. Kemudian auditing, yaitu menggunakan auditing atau audit trail untuk melacak ke atau dari siapa dan juga kapan user memiliki akses ke server dan juga sumber daya apa yang diakses. Nah, misalnya di antara kalian ada yang mengakses sebuah, mungkin anggap aja Gmail ya, kita akses Gmail, masuk ke Gmail, kemudian kalau belum login, nah loginnya tercatat kapan, di mana, pakai Windows atau sistem operasi apa, pakai browser apa, username-nya siapa, atau emailnya ya, mungkin tanggalnya kapan dan di mana waktunya, nah itu tercatat. Kemudian kita mau ngirim pesan atau ada penerima pesan yang datang ke kita, nah itu tercatat di audit trail-nya atau logging atau data log-nya itu tercatat. Mulai dari misalnya kita mau ngirim pesan di email, contohnya kita tulis pesan baru, kemudian kita udah ngetik body sama subjeknya apa, nah kemudian kita draft dulu, nah itu ya otomatis tersimpan juga kapan di draft, kemudian dengan siapa, waktunya jam berapa, di mana, tanggalnya kapan, pakai sistem operasi apa, pakai browser apa kan gitu. Kemudian dibuka lagi kapan, tapi kalau dibukanya enggak ya, biasanya pada action tertentu. Mungkin pas setelah dibuka 1 jam kemudian 15 menit kemudian baru di send kan gitu. Nah pas sendnya itu baru terrecord lagi. Atau bisa aja pas draft kedua karena ada perubahan data. Jadi misalnya aja body yang tadinya hanya ada 100 karakter, kemudian pada draft yang kedua jadi 150 karakter. Nanti akan ada log juga perubahannya. Dan juga untuk siapa. Kemudian dari sisi layanan internet, di sini firewall yang terbatas pada IIS ya, atau Internet Information Server. Ini IIS ini memang hanya ada di OS Windows. Kemudian menginstal tambahan proxy seperti ada Microsoft Proxy Server. Kemudian ada juga shell administratif yang memungkinkan administrator mendapatkan akses ke server Windows NT atau workstation melalui sebuah jaringan. Kemudian selanjutnya ini security pada sebuah printer. Di sini dilakukan untuk melakukan setting atau konfigurasi terhadap sebuah printernya. Yang pertama menentukan permission, baik itu full control, artinya full akses ya, mau ngapain aja terhadap printer tersebut, manage sebuah dokumen, atau hanya print aja. Gitu. Di sini terbagi 3, atau bisa aja kita mau terbagi 4 atau 5 tergantung dari permission konfigurasi yang dibuat. Kemudian susunan dari permission di sini terdapat. Di sini karena terbagi 3 ya, contohnya juga terbagi 3. Tentunya administrator dia harus full control. Kemudian owner dia hanya manage sebuah dokumennya. Kalau semua user dia bisa print aja gitu. Kemudian mengontrol sebuah print job terdiri dari setting waktu cetak, artinya kapan mau dicetak. Kemudian prioritasnya ada yang prioritas mungkin 1, 2, 3, kita skala angka aja.
Kemudian notifikasi orang yang perlu diberi mungkin peringatan tertentu dalam sisi untuk akses printernya. Kemudian ada set auditing informasi, ini biasanya berisi siapa aja yang akses printernya, baik itu administrator, owner atau semua user itu tercatat ya dia ngapain aja terhadap printernya. Oke, kemudian dari sisi keamanan registry ya. Tools yang disediakan dalam akses registry di sini kurang lebih ada 3 ya. Ada sistem policy editor, sistem regedit 32.x, kemudian ada winmsd.x. Kemudian yang pertama di sini dia dapat mengontrol akses terhadap editor registry dan juga memungkinkan administrator mengedit dan memodifikasi sebuah nilai tertentu dalam registry yang berbasis grafis. Kemudian editor regedit 32.x ini yaitu tools untuk melakukan edit dan juga modifikasi sebuah nilai dalam registrinya. Kalau yang msd.x ini yaitu memungkinkan user melihat setting isi registry dan juga value tanpa harus masuk ke registry editor itu sendiri ya. Oke, kemudian untuk tools backupnya dalam registry di sini ada regback.x. Kemudian di sini dia memanfaatkan command line atau remote session untuk membackup sebuah registry. Ada anti-backup.x, itu dia hanya mampu backup pada tab drive termasuk pada sebuah copy dari file backup registry lokalnya. Ada juga rdisk.x, yaitu backup file system dan juga software dalam registrinya. Kemudian yang 8 ada audit dan pencatatan log ya, atau di sini pencatatan logging atau audit trail. Itu pencatatan terutama ya. Di sini ada beberapa poin yang utama yang disebutkan, itu ada login dan logout termasuk dalam pencatatan multi entry login. Artinya setiap kita login, restart, log off ya atau sign off atau shutdown, itu tercatat kapan dan waktunya, di mana, kemudian siapa, OS apa, dan juga mungkin device-nya tercatat juga pakai komputer apa. Kemudian ada juga object access, itu pencatatan akses objek dan juga file. Artinya ketika kita mengakses sebuah file atau sebuah objek aplikasi atau juga sebuah directory, ini tercatat juga dalam audit dan juga log. Kemudian privilege user atau privilege use, yaitu pencatatan pemakaian dari hak user. Ada account management, user dan group, ada policy change, yaitu perubahan dari keamanan. Bisa aja kita mengubah suatu security di dalam sistem operasi tersebut, baik itu untuk security file, jaringan, printer, atau security mungkin hak akses yang lainnya, itu atau setting OS-nya itu dapat berubah, dan juga ada pencatatan dari sisi lognya atau audit. Dan sistem event, di sini pencatatan proses restart, shutdown, dan pesan sistem. Mungkin ketika kita restart atau shutdown, ini disebut sebuah event system. Nah, kalau pesan dari sistemnya ya bisa aja itu pesan sistemnya error atau kenapa, atau bisa aja setelah restart kemudian ada pesan kita harus update
OS-nya, atau setelah update biasanya ada pesan muncul kan itu bahwa OS-nya sudah terupdate ke versi yang lebih baru. Itu dari event system. Kemudian data tracking, sini pencatatan proses dan juga dalam sistem secara detailnya. Oke, selanjutnya dari keamanan jaringan, yang pertama di sini membatasi akses ke dalam sebuah jaringan. Oke, yang pertama ini poinnya membuat tingkatan akses. Membuat tingkatan akses. Di sini ada beberapa keterangannya. Pembatasan dalam itu dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang ditembus ya oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Contohnya pembatasan dalam login ya. Login hanya diperbolehkan pada misalnya pada terminal tertentu, user tertentu, kemudian hanya ada waktu dan hari tertentu boleh login kan itu bisa aja diberikan kontrol akses atau security-nya seperti itu aturannya ya, bisa dibuat. Kemudian pembatasan dengan callback, login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, sistem dapat memutus koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Misal penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya dapat pada saluran telepon tertentu. Artinya ada limit ya, ada limitnya. Kemudian pembatasan dalam usaha login. Misalnya kita udah login 3 kali atau 5 kali gagal ya misalnya. Ya udah nanti kita harus hubungi administrator agar mungkin di-set ulang atau dicek ini kenapa gagalnya. Bisa aja mungkin aja bukan karena salah autentikasi ya, bisa aja karena ada kesalahan dalam sisi jaringan yang tiba-tiba ada perubahan atau ada trouble gitu. Kemudian login yang dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Artinya mungkin ini lebih ke usaha untuk kita login tapi gagal login ya. Lebih tepatnya mungkin nebak-nebak usernya apa tapi passwordnya nggak benar kan, itu kita kayak nebak-nebak. Nah, mungkin gampangnya kayak ATM, kartu ATM. Kita 3 kali salah masukin PIN di hari yang sama. Nah, kemudian otomatis akan ke blokir kartunya kan. Tapi bisa diaktifasi lagi kalau kita datang customer service. Ya mungkin tepatnya ke administrator kan kalau di komputernya. Tapi kalau misalnya kita udah 2 kali gagal login kalau di ATM, ya udah kita nyoba lagi besok, itu otomatis akan ke reset lagi gagalnya. Jadi dari nol lagi kan. Itu mungkin dari ada pengaturan di sisi waktunya atau harinya, per hari maksimal 3 kali gagal, ya udah diblokir kan gitu. Kalau masih 2 kali, pas besoknya nyoba lagi dia dari nol lagi. Kemudian semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi kurang lebih ini ada waktu itu kapan pemakaian login, pemakai atau user login kapan ya waktunya. Kemudian terminal yaitu di mana usernya login, kurang lebih ada informasi berikut. Dan tingkat akses yang diizinkan apa aja, ada baca, tulis, eksekusi atau semua. Mungkin eksekusi ini lebih ke bisa bikin, bisa write, nulis, atau bisa delete kan itu execute, perintah lebih lagi atau security permission ya. Dan juga bisa semua dengan kemudian mekanisme dalam kendali akses. Oke, mekanisme dalam kendali akses yang pertama ini ada masalah identifikasi pemakai
ketika login disebut autentifikasi pemakai user ya, atau user autentikasi. Itu di sini banyaknya metode autentikasi yang didasari dengan 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai atau kita tahu nih caranya, misalnya password, kemudian si kunci atau key-nya, misalnya nama kecil ibu atau ibu mertua dan sebagainya. Itu yang diketahui oleh pengguna, itu mungkin sebagai autentikasi. Misal kita kalau datang ke bank customer service, kalau mau ngapa-ngapain bisa aja ditanya mungkin nama ibu siapa, tanggal lahir kita berapa kan gitu. Kalau misalnya lewat nomor telepon, kalau lewat panggilan telepon bisa ditanyain untuk autentikasi kebenaran siapa yang nelfon kan itu. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas. Kalau misalnya kalian ada kartu mahasiswa atau juga ada SIM dan juga ada KTP ya, ada kunci, key dan juga lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini ciri ya, ada sidik jari, ada suara, ada foto atau image atau wajah nanti sebagai deteksi, dan juga ada tanda tangan sebagai metode autentikasi. Jadi di sini banyak metode autentikasi yang bisa digunakan dan juga pada cara tertentu. Ada yang diketahui pemakai, pengguna atau user, ada yang dimiliki, ada yang cirinya dari usernya. Kemudian waspada terhadap rekayasa sosial. Di sini mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses atau menghubungi administrator via telepon atau fax. Kemudian mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah jaringan, menghubungi end user via email, fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya ya, di form yang telah disediakan olehnya. Ada juga pencurian sebuah surat, password, penyuapan dan kekerasan. Ini kurang lebih sebagai, mungkin kalau di email itu ada email phishing atau biasanya email yang benar-benar mirip dengan email aslinya, tapi ada beberapa bagian yang bisa kita lihat sebagai dia rekayasa ya, atau yang harus kita waspadai. Bisa aja dari alamat email pengirimnya dia nggak terdaftar, atau yang seharusnya misalnya customer service misalnya bni.co.id, nah tapi dia jadi misalnya nama user strip cs@bni.co.id, kemudian ditujukannya kepada siapa? Dia general misalnya, enggak kepada kita. Seperti misalnya selamat siang, ya udah langsung intinya kan itu selamat siang di tempat, enggak ada selamat siang nama kita kan itu. Bisa aja itu sebuah informasi palsu. Yaudah yang harusnya yaudah kita abaikan gitu. Kemudian bisa aja dari isinya ada memuat sebuah link atau file tertentu yang artinya bisa aja itu sebuah virus, bisa aja itu dapat mengambil data kita dari sebuah browser gitu. Nah kalau via telepon atau mungkin ngirim sebuah, sini poin 3 ya, untuk mengulang kembali transaksi di form yang disediakan, itu udah pasti nipu. Kita belanja di e-commerce, ngapain kita mengulang kembali transaksi di form yang disediakan olehnya, dikirim kan itu. Kemudian via telepon ya, kalau ini biasanya ya mungkin penipuannya lebih, kalau yang agak awam ya bisa aja dilayanin. Kalau yang
udah ngerti dilayanin tapi lebih dimain-mainin si yang nelponnya itu. Kemudian dari sisi network atau surat dan lainnya juga kita harus lebih hati-hati lagi kan gitu. Oke, kemudian di sini membedakan sumber daya internal dan eksternal. Itu pertama memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan jaringan internal dengan jaringan eksternal dengan rule tertentu ya. Artinya ada sebuah bagian, misalnya rule A, dia hanya bisa akses network internal. Rule B, dia bisa akses network eksternal. Rule C, dia bisa keduanya kan gitu. Kemudian sistem autentikasi user di sini itu proses penentuan identifikasi identitas dari seseorang yang benar, dan ini diperlukan untuk menjaga integrity, security pada data. Dan pada proses ini seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Misalnya kita login ke email atau Gmail atau ke Google. Kalau misalnya komputer baru atau baru di reset browsernya, atau setelah logout kita login, masukin email, masukin password. Nah, kita harus ada autentikasi nih. Kalau kita set di dalam pengaturannya, misalnya kita kirim autentikasi itu ke SMS ke nomor telepon kita, atau via di HP yang udah connect ke emailnya, kita tinggal klik yes aja kan gitu. Atau bisa juga ke email backup yang udah terdaftar buat dikirim verifikasinya. Itu kan salah satu untuk menentukan bahwa pengguna dengan email tertentu benar dia orangnya kan itu yang mau login atau masuk kan. Nah, dulu juga ya udah lama sih, mungkin sekitar ada 8 atau 7 tahun lalu kayaknya. Saya pernah email saya pernah keambil sama orang karena saya akses sebuah website tertentu. Karena dulu zamannya mungkin banyak di internet yang gak terkendali ya, malah banyak jadi virus. Nah, jadi email saya pernah keambil sama orang, ada beberapa hari email utama itu. Yang paling pentingnya sih sebenarnya nomor telepon, soalnya nomor telepon saya save di email semua. Jadi kalau ganti HP kita tinggal login email, kontaknya masuk. Yang penting sih sebenarnya itu, kalau yang lainnya ya nggak masalah kan itu. Nah, itu beberapa kali dia ganti autentikasi yang tadinya hanya email dan password aja, kemudian ada tambahan yang tadinya email secondary saya dihapus tuh. Kemudian ada juga beberapa tahap dulu di Google tuh bisa mungkin login tapi lebih mudah dengan cara kita melalui beberapa step, tapi hanya penggunanya yang tahu kan gitu. Nah, saya lumayan ada mungkin 2-3 hari itu baru bisa balik lagi karena orangnya itu ngubah-ngubah autentikasi settingannya. Itu tahun ada 2015 atau 2016 kayaknya. Nah, itu dulu dari sisi security di Google-nya, emailnya itu masih bisa dimasuki orang gitu. Kalau kita nggak nambahin kayak autentikasi tambahan seperti mungkin masukin password yang dikirim ke OTP nomor HP kan gitu. Jadi dulu masih standar pengaturannya, makanya bisa gampang diutak-atik. Nah, kalau sekarang agak sulit. Nah, akhirnya udah bisa balik lagi kan itu.
Akhirnya setelah itu udah saya kuatin dari sisi security-nya, keamanan, saya tambahin nomor telepon, kemudian autentikasi Google Authenticator, kemudian keamanan 2 langkah misalnya saya tambahin lagi, saya aktifin dan sebagainya kan gitu. Itu lumayan bikin panik juga dulu, soalnya banyak nomor telepon penting juga yang tadinya di HP jadi hilang semua, dan juga game saya yang login di HP tersebut, email tersebut dihapus akunnya gitu. Emailnya game username diganti nama, kemudian dihapus akunnya. Ya udah akhirnya udah kalau itu biarin aja. Kemudian di sini ada juga upaya untuk lebih mengamankan proteksi password. Antara lain di sini ada salting ya, menambahkan bukan salah tingkah, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Biasanya mungkin standarnya kita kalau di browser itu minta minimal 8 karakter, tapi harus ada kombinasi tertentu. Misalnya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Itu udah 8 karakter juga, itu udah cukup kuat. Itu kalau di brute force atau di DDoS attack kalau nggak salah itu butuh waktu lama prosesnya kalau di hack ya. Kalau pakai sebuah tools lumayan cukup lama. Apalagi kalau passwordnya panjangnya bisa 12 karakter, tapi kombinasi dengan angka dan huruf dan juga simbol, hurufnya huruf besar sama kecil. Nah, itu lumayan lebih lama lagi ditemukannya. Walaupun username bisa aja pakai nomor HP atau pakai email atau username itu gampang ditemui, tapi password tuh ya dicarinya lumayan kan. Kemudian ada one time password atau password sekali pakai. Di sini pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini membatasi peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain. Nah, misalnya mungkin kalau kalian pernah download Google Authenticator, nah di situ kita harus dan registrasi atau scan email pada software tertentu. Nah, nantinya di situ setiap 30 detik atau 1 menit itu passwordnya akan berubah-berubah lagi. Itu ada 6 digit kayaknya. Nanti saya coba mungkin sekalian demokan buat ya one time passwordnya. Di sini ada pakai Google Authenticator ya. Kemudian bentuk ekstrimnya pendekatan ini itu pemakai mendapat satu buku bersifat daftar password ya, yang setiap kali pemakai login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat ya di daftar password. Kalau pakai one time password atau mungkin OTP ya, kalian kita kenal mungkin OTP, baik itu dikirim lewat email, SMS atau WhatsApp. Pemakai direpotkan keharusan menjaga agar buku passwordnya jangan sampai dicuri. Artinya mungkin kalau ada yang dikirim, udah hanya kita yang tahu, yang aslinya ya, pengguna aslinya yang tahu. Kemudian ada satu daftar panjang pertanyaan dari jawaban. Misalnya variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan ini dan jawaban dipilih pemakai atau pengguna sehingga pemakai mudah mengingat dan tak perlu menuliskan di kertas. Artinya baik di kertas, di HP, di notes atau semacamnya, kita nggak usah nulis lagi, benar-benar yang kita ingat dan juga yang nggak mudah ditebak sama orang gitu. Pertanyaan dapat dipakai misalnya siapa mertua abang ipar Badru, nah contohnya kan jarang yang tahu ya kecuali yang kenal dekat. Atau juga nama kucing peliharaan
gitu. Siapa nama hewan pertama yang dipelihara? Bisa aja hewannya kucing, anjing, marmut, burung kan gitu. Nggak tahu kan, bisa aja pernah melihara jangkrik pertama kali. Kemudian melihara burung, nah burungnya makan jangkriknya. Kemudian di jalan apa pertama kali ditemukan dengan si manis ya, atau si pujaan hati? Di jalan apa kan gitu. Kita aja kadang lupa kan pertama kali ketemu. Bisa aja di sekolah tapi ketemunya mungkin di jalan A atau jalan B dekat-dekat sekolah kan gitu. Kemudian pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Nah, jadi selain kita dikasih pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah kita masukkan saat registrasi. Nah, nantinya kalau kita ada suatu waktu periode tertentu dan juga kalau misalnya kita lupa password, nah bisa di dua kondisi itu pertanyaan ini akan muncul lagi gitu. Kemudian tantangannya atau challenge, pemakai diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3 atau kemudian di sini pemakai login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini mengetik angka 27, artinya mungkin kali 3 ya. 3 kali 3 kali 3 ya, atau X pangkat 3 ya, atau 3 pangkat 3 gitu. Terserah si usernya gitu kan. Dan algoritma dapat berbeda baik pagi, sore, dan hari lainnya gitu, dari terminal berbeda dan seterusnya. Oke, nah mungkin kalau yang one time password pakai Google Authenticator atau pakai Microsoft Authenticator kurang lebih kayak gini ya kalau salah. Nah, di sini saya masukin email, kemudian password, nah ini ada berapa karakter? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Nah ini lumayan kalau dibobol ya, lumayan butuh waktu lama kan. Tingkatan password itu ada isi security, semakin panjang dan rumit password itu semakin lama untuk diketahui atau ditemukan itu. Nah di sini coba saya login, nah nanti dia akan minta akses. Nah di sini dia minta proteksi security ya. Nah di sini pakai Google Authenticator. Nah di sini kalau nggak salah 1 menit nih, kurang lebih 1 menit. Ini ada 6 digit, nanti akan keubah sendiri. Nah di sini awalnya 728-383. Nah nanti di sini akan keubah lagi nih kalau waktu yang di sebelah sininya dia habis kan gitu. Nanti keubah jadi berapa nih? 845-379. Intinya juga akan keubah lagi kan gitu. Ya udah tinggal kita masukin nanti di sini berapa kan gitu. Setelah benar, kalau kita masukin password yang lama tapi ini udah ganti yang baru, ya nanti dia juga kan nggak bisa gitu, kan berubah terus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada nggak kemarin ikut kuis semua kan ya? Ikut ya? 2 hari cukup kan ya? Setelah hari ketiga ya nggak ada, udah saya tutup. Nggak kelihatan kan hasilnya berapa ya? Enggak ya? Ya ini kurang lebih ya. Tuh. Mau lihat? Kelihatan kan? Ini dari 2 kelas sekian banyak ada 26 ya. 26 yang ikut. Yang 2 tugas lagi belum selesai saya koreksi sih, paling nanti sekalian sama UAS saya koreksinya. Ini wah kayaknya ini asal-asalan ya. 24 jangan sampai nggak baca ya. Seenggaknya itu 2 hari kan nggak ada timernya ya. Seenggaknya kalian bisa baca juga kan gitu. Materinya juga kan saya share ya. Saya share di Telegram. Oke, mau ada kuis lagi? Oke. Oke, nanti kuisnya kurang lebih dari materi hari ini ya. Nanti saya share linknya. Bisa aja ini nanti saya buat soalnya dulu, kurang lebih kayak kemarin ya, pilihan ganda. Nanti bisa aja paling lama mungkin besok Selasa saya share. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, nah Kamis malamnya itu terakhir kan gitu. Jadi 2 hari lah gitu. 2 hari Rabu dan Kamis cukup kan? Ini juga ngerjain kayaknya 10 menit nih, setengah jam lah paling lama ya. Apa? Oke, kalau sama kuis yang tadi nanti jadi tugas yang keempat hitungannya kan? Jadi tugas yang keempat. Kalau sama kuis yang dari materi hari ini nanti saya ambil. Nanti PowerPoint-nya saya share juga. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Oke, saya absen dulu.